doain Mas Beben bisa kebeli HP baru dari YouTube. Sambil ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia bagian barat, selamat petang Indonesia bagian tengah, selamat petang juga nih kayaknya Indonesia bagian timur ya. Pokoknya salam berbahagia. Jadi akibat dari beberapa video sebelumnya, jadi saya coba ambil inisiatif sekarang fokus ke batu aerasi. Batu aerasi yang kita pakai untuk di scale up ini setidaknya ini ada 2 atau 3 gitu ya. Sekarang mari kita lihat. Nah ini contoh beberapa batu aerasi yang kadang dibersihkan baru dipakai lagi setelah nggak nyumbet. Kemudian ada batu aerasi yang hitam ini panjangnya nanti kita ukur ya. Termasuk ada juga yang rusak. Nah yang rusak itu kan berarti kita nanti pakai untuk seperti apa dalamannya lah gitu kira-kira ya bos ya. Ini sekarang ganti kameramen ini Mus Beben, doain mudah-mudahan bisa kebeli HP buat Mus Beben. HP-nya Mus Beben belum bisa install Gunila. Luar biasa. Pertama begini nih bos, ini yang biasa kita contohkan untuk yang di biovlog Nila ini ya. Ini sebenarnya berapa sih panjangnya? Saya baru ngukur malah, saya kira ini 20 cm. Ternyata efektifnya itu cuman 11 efektifnya. Jadi efektif yang dimaksud adalah efektif posisi ininya itu cuman 11 cm. Walaupun 11 cm cuma segini. Walaupun panjang totalnya kalau ngitung dari sini itu berapa ini? 13 cm. Atau kalau ngitung dari sini berapa itu? Ya 15,5 gitu ya, 15,5 bos. Sementara yang tadi saya contohkan di video sebelumnya itu kan ini ya. Ini sekitar 78 bayangan saya tadi. Sekarang kita ukur dulu berapa ini. Ya betul 7,5 cm. Ini bos 7,5 cm. Terus apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan juga terkait ukuran yang berbeda ini? Pertama tingkat mungkin bahan penyusun kali ya, sama-sama batu karena memang ini mungkin dari pecahan yang direkatkan. Selain satu luas permukaan, jadi kalau ini hanya berapa diameter berapa ini sebenarnya? Ternyata diameternya 2 cm. Sementara yang besar ini diameternya berapa ini? Diameternya 3 seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi luas permukaan ini saja sudah berbeda, sehingga hasil nanti dari tekanan yang mungkin menggunakan blower atau high blow atau mesin pompa air yang sama, nah, bisa jadi gelembung nanti di sana itu tidak sama. Terus yang berbeda juga adalah rongga di dalam batu aerasi ini juga. Ini kan cuman berapa ini? Rongga udaranya itu setengah senti. Sementara ini 1 cm. Oke. Itu berbeda. Artinya udara kalau menggunakan yang ini berarti tertahan dulu udara di tengah baru neken keluar kan begitu. Sementara wilayah yang sempit itu terjadi pada bak yang ini. Pada batu aerasi yang ini. Kemungkinan besar pada saat nanti ini dilalui oleh selang aerasi, kemudian yang kita ukur tekanannya kan setelah keluar dari sini untuk ngitung tekanan aerasi dari masing-masing titik aerasi itu bos. Itu hal pertama berkenaan dengan jenis batu aerasi yang biasa kita pakai di sini ya. Terus ada juga yang ingin saya sampaikan itu apa? Berkaitan dengan high blow. High blow itu kan kalau di lapangan yang paling murah mungkin yang kawan-kawan tahu itu adalah dari jenis apa itu? Dari merek Resun ya, Resun atau Resan ya. Walaupun
mungkin sama-sama LP 100 antara Resun Yasunaga, itu tekanannya kawan-kawan ketahui mungkin di speknya itu tertulis bahwa LP 100 itu adalah 100 liter. Mungkin saja benar deskripsinya, tapi kalau dites langsung di lapangan belum tentu benar juga. Nah, yang sejauh pengetahuan saya antara Yasunaga misalnya dengan Resun itu berbeda dari sisi kualitas ya, berbeda, tekanannya juga berbeda. Di lapangan selama 2019 kemarin itu untuk bak diameter 4, jadi space-nya diameter itu sama dengan yang kita pakai yang untuk program bantuan di beberapa lokasi. Jadi lokasinya itu ada di 9 pesantren di Jawa Barat. 9 pesantren itu apa saja? 1 An-Nur Al-Jauziyah Tasikmalaya, Sukamanah juga Tasikmalaya, kemudian Cijantung itu Ciamis berarti, yang kedua itu Darussalam, yang ketiga itu Kuningan, Mambul Huda, yang keenam itu berarti Tasikmalaya itu lagi mana itu Suryalaya. Terus yang ke-8 itu ada di Banjar, Miftahul Rahman satu lagi Miftahul Amanah. Terus satu lagi di mana itu ya, Tasik ya, Tasik kurang satu nih. Al Munawar Bokor, Pasir Bokor. Ini 9 total, Bos. Dalam 3 bulan menggunakan benih nila hitam yang kira-kira 15 gram. Sebagian sudah panen, sudah dimanfaatkan oleh pesantren, sebagian juga dijual, dan hitungan data berapa FCR segala macam, insya Allah mungkin saya minta nanti ke teman yang bisa bantu di pesantren itu, salah satu pesantren lah misalnya, itu untuk mengirimkan video sehingga bisa lebih representatif. Informasi ini dilengkapi dengan informasi yang ada di sana nanti begitu. Terus yang kedua, kembali lagi ke soal high blow tadi. Berapa spek high blow yang dipakai untuk diameter 4? Yang dipakai itu LW 200 Yasunaga, tapi per titiknya itu 9 titik aerasi, sudah panen, tidak ada kejadian megap malam hari. Kalaupun ada pembuangan air misalnya 5%, itu terjadi karena volume biofloknya sudah lebih dari 50. Kadang cerita itu ada dari misalnya Sukamanah, ada Kang Umar di situ, itu ngasih info pada saat 60, padahal itu kok ikannya nggak mau makan ya. Setelah dicek ternyata biofloknya sudah 60. Nah, langkahnya apa? Bisa buang air dan seterusnya. Itu sudah ada saya kira pembahasan tentang hal itu di beberapa video. Terus batu aerasi yang dipakai apa? Batu aerasi dipakai itu seperti ini, karena memang ini proyeknya mempersyaratkan diadakan batu aerasi seperti ini. Jadi batu aerasi itulah yang dipakai. Yang kedua, pipa atau selang aerasinya. Selang aerasi yang kemarin saya contohkan itu yang warna hijau, jadi tebal dia, kualitasnya bagus. Saya tahu selang aerasi itu udah lama, itu dari mungkin 90-an lah saya kira, karena memang kualitasnya bagus. Jadi sekali beli itu bisa untuk bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun. Saya yakin lebih dari 5 tahun. Artinya hemat sebenarnya, untuk jangka panjang hemat, untuk bisnis hemat. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan pertanyaan kawan-kawan yang belum memiliki blower, entah itu supercharge maupun root blower. Adanya hanya high blow. High blow sendiri itu bermacam-macam merek, walaupun speknya mungkin sama, tapi real di lapangan berbeda. Selain di 9 pesantren, hal yang berbeda apa? Kalau di Manokwari Selatan itu sudah panen juga. Terus di Jayapura itu ada Koya Poso, juga di Sentani juga ada, 4 sudah. Di Bintuni malah lebih bersyukur lagi, karena secara pendanaan Bintuni itu anggaran yang ada hanya untuk per paket untuk 3. Jadi satu high blow yang sama yang LW 200 itu dipakai untuk 3. Kebayang itu tekanannya akan luar biasa. Yang berbeda itu adalah di NTT. Jadi NTT pakai batu seperti ini. Kalau NTT insya Allah ada pendamping lain selain saya, walaupun saya pernah juga ke sana, ke beberapa kawan di sana. Itu ada berapa? Ada 5 titik ya di NTT itu. Ada di Soe, kemudian di NTT
kabupaten, ada DT kota. Itu perkembangannya itu juga saya kira sudah dilaporkan ke penanggung jawab dari lokasi tersebut. Begitu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan setidaknya ada manfaatnya meskipun sedikit ya. Jangan lupa shock breaker. Oke? Jangan lupa shock breaker. Ya, saya bercanda, Bos. Kalau memang ini ada manfaatnya, ya di-share monggo kodol. Mudah-mudahan itu menjadi amalan buat kami di sini. Doain Mas Beben bisa kebeli HP baru dari YouTube. Sambil ketawa dia karena ngambil videonya, megang HP-nya itu Mas Beben. Kenal Mas Beben. Nah, nanti suatu saat mungkin muncul lagi dia. Terima kasih kawan-kawan semua. Biasakan untuk menyimak video itu dari awal sampai akhir agar informasinya utuh, dan skip kalau ada iklannya. Sian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.